zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke, jadi sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri. Nama kakak Maya Sinta Indah Utami. Kalian bisa panggil Kak Maya, Kak Indah, Kak Utami, senyamannya kalian. Kakak dari mahasiswi IAIN Madura, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi hari ini kakak di sini bukan sebagai guru kalian, tapi sebagai kakak yang ingin berbagi, kakak yang ingin ngobrol santai. Jadi teman-teman di sini semua nggak apa-apa, santai aja gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting untuk teman-teman semuanya, yaitu bagaimana menjadi pelajar yang santun dan saling menghargai. Di sini sudah ada yang tahu arti santun dan saling menghargai? Ada yang tahu? Gak apa-apa, jangan malu. Ada yang tahu? Oke, jadi santun itu bersikap baik, berperilaku baik, bertutur kata yang baik supaya tidak menyakiti hati orang lain. Sedangkan saling menghargai di sini kita kasih contoh, kalau misal ada teman kita yang berbeda pendapat dengan kita tuh menerima. Bukan menerima dalam artian kita nggak mau berbagi pendapat kita, tapi ya sudah, nggak apa-apa, kita terima. Jadi dua sikap ini, santun dan saling menghargai ini merupakan sikap yang penting dan harus teman-teman adik-adik semua terapin di semua lingkungan, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan tempat main kalian. Dua sifat ini harus kalian terapin. Karena apa? Kalau misal kita jadi orang yang santun dan saling menghargai, kita bukan hanya dipandang sebagai orang yang baik, kita juga dipandang sebagai orang yang berpendidikan bisa, karena ngerti gitu gimana sih cara bersikap santun dan saling menghargai gitu. Terus juga kita jadi punya banyak teman, dan yang terpenting orang juga akan seperti itu pada kita. Jadi kalau misal kita mau dihargai dan dikasih sikap yang santun, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misal kita gak santun, gak saling menghargai, persenannya tuh 0 kembali ke kita gitu. Oke, contohnya itu kalau di kelas sikap saling menghargai dan santun apa? Di kelas tolong menolong, lagi menghargai guru, lagi cowok-cowok nih apa? Iya, semua yang disebutin itu tadi benar. Contohnya misal nih, sepele masuk ke kelas bilang assalamualaikum, itu termasuk salah satu sikap menghargai teman dan guru yang sudah ada di dalam kelas dengan mengucapkan salam. Terus bersikap baik ke guru, bersikap baik ke guru. Jadi kalau ngomong bisa pakai bahasa Madura halus ya, kalau ke guru ya kayak gitu. Jadi kalau ke guru sama ke teman itu nggak boleh disamain cara ngomongnya gitu. Di sini ada yang pernah keceplosan bilang bahasa Madura kasar ke guru nggak? Gimana rasanya? Gak enak kan? Tak nyaman gitu, gak sopan gitu. Makanya kalau bisa ke guru itu, karena di sini Madura, ya kalian berbahasa Madura secara halus. Terus contoh lain lagi, kalau misal mbak ini sama ini mau ke kantin, kau maunya beli mie ayam, tapi dia maunya bakso, itu gimana? Ya udah, kita nggak beli semuanya, nggak ada gitu. Jadi kalau misal ada satu pendapat, kalian bisa cari jalan tengahnya. Misal, ya udah hari ini kita beli mie ayam dulu, besok kita beli bakso, gitu. Itu saling menghargai gitu. Coba bayangin, kalau misal kalian di sini, di kelas kalian ini nggak menghargai guru, yang paling utama yang kalian dapetin apa? Dimarahin kan? Kamu nggak sopan gitu, nggak boleh kayak gitu, ya kan? Pasti dimarahin kan kalau nggak sopan ke guru. Pastinya kalian sudah dapat pelajaran bagaimana menghormati guru gitu kan? Nah itu contohnya. Terus kakak akan kasih tips gimana sih cara membiasakan diri untuk bersikap sopan ke sesama terutama. Yang pertama, harus latih sabar kalian. Itu yang di belakang sudah gitu. Harus latih sabar kalian, jangan mudah marah sama hal sepele. Hal sepele, ada yang ketinggalan itu kan biasanya bikin kesel kan ya. Itu ya udah, mungkin nggak dibawa hari ini buat besok gitu. Jadi kita harus pikir baiknya gitu, positive thinking gitu. Terus yang kedua itu bersikap baik, terutama bersikap dan berkata baik. Kalau kalian di sini udah punya sosmed semua kan? Nah, kalau di sosmed itu kan biasanya kan tidak terkontrol kan, apa kata-katanya, kata-kata kasar, jorok, itu jangan sampai kalian terapin ke kehidupan nyata. Ya udah, kalian kalau misal lihat itu ya udah aja gitu, jangan sampai
coneng dina gitu. Gak boleh ya. Terus yang ketiga itu akui kalau salah. Jangan gengsi. Minta maaf itu bukan membuat kalian menjadi orang yang lemah, tapi justru ngasih tahu kalau kalian tuh udah dewasa, udah ngerti kalau aku salah, ya udah aku minta maaf. Jadi kata maaf itu bukan kata yang apa ya, yang bikin kita lemah gitu. Selain kata maaf, tak kasih tahu 3 kata kunci untuk kehidupan sehari-hari kita supaya kita dipandang sebagai orang yang apa ya, mengerti sama mau dan maksud kita apa. Ada 3, ada yang tahu? Maaf ya tadi aku tahu. 2 lagi ya Mas? Terima kasih lagi. Minta tolong, iya benar, tolong, maaf, terima kasih. Gitu. Jadi kalau dicontohkan di kehidupan sehari-hari, misal maaf, boleh minta tolong ambilin air enggak? Ini sudah diambilin. Oke, makasih. Jadi kalau misal kita bandingin sama dari kalimat tadi sama kalimat kalau kira apa ayo, mending mana? Mending yang tadi kan? Iya, itu lebih enak didengarnya yang tadi gitu. Jadi sekolah berapa minta tolong kalaki aing bisa. Oke, laku daripada kalaki apa aing gitu. Kan lebih enak didengarnya kan? Kita lebih dipandang sebagai orang yang menghargai kesiapan kita minta tolong. Jadi kayak gitu. Itu ada 3 kata kunci yang apa ya, penting buat kalian terapin. Jangan sampai kalian gengsi ngucapin 3 ini. Oh maaf. Satu lagi. Terima kasih. Oke. Ada yang bisa kasih contoh tips lagi nggak supaya kita bisa jadi orang yang dipandang sopan dan saling hargai? Ada? Ada? Kita juga bisa contoh dari kisah-kisah Nabi. Ya, itu kan teladan kita. Bagaimana akhlaknya luar biasa sekali. Itu kita bisa lihat dari kisah-kisahnya beliau. Mungkin teman-teman udah sering dengar kalimat ini, yaitu kalian ini adalah calon pemimpin masa depan. Udah sering kan dengarnya? Makanya itu salah satu fondasi untuk menjadi pemimpin masa depan, santun dan saling menghargai. Gitu ya. Mungkin itu saja apa yang dapat kakak sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi kalian untuk menjadi person yang lebih better, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam